Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Sambil mengisi waktu hari Minggu, saat ini saya di Kendal. Ada satu buku yang akan selesai, Inferno karya Dan Brown. Saya belum selesai sih, masih bab mungkin tinggal beberapa bab aja, sudah mau berakhir, mungkin tinggal 10 halaman terakhir. Tapi saya sudah nggak tahan untuk tidak ada sesuatu yang bagus di situ. Istilahnya Inferno ini bercerita tentang sejarawan, settingnya di Eropa, tentang sejarah, tentang Islam, tentang Kristen. Sejarah Eropa itu semuanya dijadikan setting di situ. Tokoh utamanya namanya Robert Langdon. Dia seorang dosen, seorang budayawan juga, seorang kurator gitu. Inti dari cerita di situ adalah ada seorang yang sangat cerdas, istilahnya ahli biologi, ahli dalam dunia sains gitu. Itu memiliki kekhawatiran tentang populasi manusia yang semakin semakin meledak. Populasi manusia terlalu padat gitu. Itu penyebab kematian menurut dia bukan hanya penyakit, bukan hanya penyakit, tapi overpopulasi itu yang menyebabkan kematian. Jadi dengan pandangan itu dia menyebutkan bahwa untuk menolong umat manusia adalah dengan memusnahkan setengah atau sebagian besar populasi manusia. Ini mirip dengan cerita premisnya Avenger in Endgame itu, yang Thanos ingin menyelamatkan bumi, menyelamatkan galaksi dengan memusnahkan separuh atau mungkin sepertiga dari populasi itu, karena saking banyaknya populasi. Ketika populasi semakin banyak, sumber daya alam semakin sedikit, akan ada kelaparan dan akan ada kekurangan air. Ketika itu terjadi tanpa disuruh membunuh, tanpa dibunuh pun orang akan saling bunuh untuk memperebutkan makanan atau air yang terbatas itu. Dalam Thanos dengan pemikiran seperti itu mengumpulkan batu-batu Infinity Stone itu untuk memusnahkan manusia. Bedanya di sini, ahli biologi tadi, ahli sains tadi merancang suatu gen. Begini, kalau Thanos di Endgame dibagi dua, Infinite Game sama yang Endgame yang terakhir itu, yang berhasil mengalahkan Thanos. Di yang pertama itu, ketika Thanos berhasil mengumpulkan batu-batu dan menjentikkan tangannya dan setengah populasi manusia hilang, itu ada kesedihan, ada kehilangan yang mendadak. Meskipun sama-sama tujuannya antara ahli biologi di dalam Inferno ini dengan Thanos itu sama, menghilangkan sebagian besar populasi agar populasi yang ada itu berkembang dengan baik. Caranya Thanos terlalu kejam karena kehilangan mendadak itu tidak bisa. Seseorang manusia kehilangan mendadak itu nggak bisa. Caranya ahli biologis namanya Zobis tokohnya. Zobis itu membuat gen virus yang disebarkan melalui udara. Efeknya virus itu adalah membuat manusia tidak bisa mengandung, tidak punya fertilitas, tidak bisa bereproduksi, mandul gitu. Tapi gen itu secara acak tidak semuanya
tidak semuanya fertilitasnya menghilang karena gen itu, tidak. Tapi secara acak ada sebagian kecil manusia dengan gen tertentu yang tidak terpengaruh oleh virus itu. Jadi misalkan dari 100 populasi manusia yang yang terpengaruh menjadi tidak subur oleh gen itu adalah ya mungkin 50% gitu, atau 50-60%. Yang sebagian lagi itu tetap bisa bereproduksi. Nah, dengan cara ini dinilai tidak terlalu kejam karena orang populasi yang ada saat itu tidak langsung hilang, tidak langsung tiba-tiba hilang, tidak meninggal, tidak dibom, tidak tiba-tiba menghilang gitu, enggak. Tapi nggak subur gitu aja. Jadi kematian apa itu sama, berlangsung seperti apa adanya, seperti biasanya. Efek dari gen ini tidak ada efek lain selain itu. Jadi nggak ada rasa sakit, nggak ada gejala-gejala yang seperti orang sakit, itu nggak ada. Jadi orang yang terkena semua penduduk bumi yang terkena virus ini tidak merasakan apa-apa kecuali tidak subur itu. Itu pun tidak disadari. Hanya kalangan tertentu, WHO, orang-orang yang terlibat di dalam situ, ahli-ahli biologi yang tahu tentang itu. Nah, kalau melihat masalah yang saat ini ada, itu misalnya beberapa film yang diangkat tentang overpopulasi itu kan tidak hanya itu. Inferno ini, terus Endgame, Avenger itu, habis itu The Book of Eli. The Book of Eli itu film yang settingannya itu ada krisis air di situ, rebutan air. Terus adalah beberapa, ya, saya kok lupa tadi. Ada beberapa film atau novel yang mengangkat tentang tema overpopulasi itu. Ya, sepertinya itu nggak tahu ke depannya apakah itu akan terjadi atau enggak. Kalau yang saya rasakan ketika misalkan di Malang, semakin banyak tanah yang dijadikan, yang dulu tanah pertanian, tanah subur, tanah produktif, dijadikan rumah. Tidak ada aturan khusus yang kalau tanah yang subur ini nggak boleh, harusnya yang seperti apa, itu nggak jelas aturannya kayak gitu. Ya mungkin ada tapi nggak jalan. Terus kondisi air yang banyak kan sekarang, sungai yang dulu debit airnya besar sekarang mengecil. Ketika dulu musim kering pun masih ngalir deras, sekarang sudah, kalau musim kering nggak ada, kalau turun hujan baru ada. Terus karena gunung semakin banyak penduduknya, banyak penebangan hutan, terus udaranya semakin sedikit. Ketika nggak hujan, nggak ada air. Ketika hujan, banjir, longsor, kayak gitu-gitu. Itu ya mungkin itu salah satu sudut pandang yang bisa dilihat dari ini, akibat dari overpopulasi. Tapi apakah itu benar-benar relevan atau benar-benar istilahnya sedang terjadi saat ini? Ya siapa tahu, ya mungkin terjadi seperti itu, tapi karena saya tidak di dunia itu, tidak benar-benar melihatnya secara langsung atau merasakan secara langsung, jadi belum ada, tidak merasa itu benar itu masih bertanya-tanya, belum tahu sampai situ gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang itu, bisa sharing. Yuk,
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.